hadir sebagai ahli dalam perkaranya Jedun dan perkaranya Perli. Kalau saya sebagai ahli pidana narkotika, saya ingin melihat ini ada hal yang janggal. Sebut saja bahwa saya jelaskan kronologisnya ke publik saja. Itu kan berawal ketika Jedun me-WA kepada Perli, dia pesan narkotika. Dan Perli menyanggupi narkotikanya jam berapa. Ada runtutan waktunya ada. Saya bawa berkasnya hari ini juga. Bahwa keduanya itu sama-sama indikasinya pemakai. Dan barang buktinya itu sesuai dengan SEMA No. 4 2010. Jadi SEMA inilah sebagai pemecah kebuntuan hakim ketika memeriksa perkara narkotika dengan barang bukti kalau sabu kurang 1 gram, jangan ragu posisikan dia sebagai victim. Kalau victim itu direhabilitasi. Tetapi mungkin kepada publik saya ingin sampaikan, ada 8 putusan kasasi. Saya ulangi lagi, ada 8 putusan kasasi dari Pekanbaru, dari Bekasi, dari Jaksel, dari Pusat, dari PN Barat, yang menjadi perhatian saya dari 8 itu 7 semua isinya kabul, artinya merubah putusan PN dan PT. Tetapi yang satu yang menjadi atensi GPAN atas nama Perli itu justru sesuai dengan putusan PN didakwa dengan pasal 114 ayat 1 yang barang buktinya di bawah SEMA. PN, PT, kasasi adalah menguatkan, artinya tidak berubah. Inilah yang menjadi konsen saya sampai saya jauh datang dari Cirebon ke sini. Saya menyarankan agar GPAN tetap mensupport Perli harus menempuh upaya hukum namanya PK, peninjauan kembali, karena lagi-lagi saya kemudian terlibat langsung dalam perkara tersebut. Sangat tidak wajar ketika Mahkamah Agung juga larut mengabaikan ketentuan SEMA yang harus menjadi patokan majelis di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, kok Mahkamah Agungnya sendiri larut gitu. Saya kira ini koreksi yang paling penting. Terima kasih banget ya, acara ini jangan hanya sekedar halal bihalal, tapi yang fokus kita bicarakan soal apa sih narkoba itu sebenarnya untuk pemberantasan narkoba. Jelas sekarang kita bicarakan itu kenapa kejadian-kejadian kemarin itu kayaknya tumpang tindih. Ada yang kayaknya yang harusnya direhab tapi dipenjarakan. Intinya lembaga terkait untuk yang akan datang harap dibenahi secara keseluruhan. Itu aja. Ya. Jadi kesimpulannya pengguna harus direhab. Tapi kalau beberapa kali itu sudah termasuk kejahatan. Jadi perlu dipidana. Itu aja pesan saya. Makanya jangan sampai salah. Pokoknya keluarga harus mengawasi apa yang terjadi dengan keluarga kita tuh. Sering di kamar diam seorang diri atau bagaimana? Ini perlu teliti. Jadi dari dalam sendiri itu harus selalu melihat situasi apa yang terjadi itu sangat penting sekali. Jadi tanpa itu kita bisa kecelakaan atau kebobolan gitu. Oke. Kesimpulan terakhir. Kita bicara normatif ya. Bunyinya korban penyalahguna dan pecandu narkotika yang melapor diri kepada institusi penerima wajib lapor tidak dituntut pidana. Wajib direhab. Korban dan pecandu narkotika wajib direhabilitasi. Kita lihat beberapa kasus. Kita lihat kasusnya Tio Pakusadewo. Seorang Tio sudah kecanduan akut, dituntut 5 tahun, denda 800 juta. Kenapa tak kalah vonis 10 bulan penjara, jaksa tidak banding? Ada apa? Kita bandingkan dengan kasus Rido Roma. Pengadilan negeri 10 bulan, rehabilitasi, sudah tuntas, sudah dijalankan. Jaksa nggak puas, banding ke pengadilan tinggi. 10 bulan rehab, kenapa harus kasasi? Kenapa harus dipidana 1,5 tahun penjara? Di mana keadilan? Mudah-mudahan hakim yang memvonis itu tidak terlibat kasus narkoba keluarganya. Hukum karma akan mengganti mereka. Itu dari kami. Mantap. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.